abad ke-10 sampai 16, jalur rempah membentang dari Kepulauan Nusantara, Cina, India, Arab, Afrika, sampai Eropa. Di Pelabuhan Malaka, keramik dan produk tekstil dari Cina, India, dan Eropa bertukar tempat dari satu kapal ke kapal lainnya dengan bertonton pala, kuli, dan komoditas lainnya dari kawasan Nusantara. Pelabuhan Malaka menjadi perantara strategis penghubung Kepulauan Nusantara dengan negara lainnya. Malaka adalah kota pelabuhan di pesisir semenanjung di Selat Malaka, didirikan sekitar 1400 oleh Prameswara. Di Malaka, barang komoditas seperti kain dari India, keramik dari Cina, dan dari negara-negara lainnya ditukar dengan pala dan fuli. Pelayaran jalur rempah ini juga didukung oleh pengetahuan teknik pembuatan kapal jun. Ada dua jalur selatan dan utara yang digunakan para saudagar untuk menjangkau wilayah Nusantara. Para pelaut memanfaatkan angin musim untuk berlayar. Pada musim angin timur atau bulan November, para saudagar asing berlayar menuju Banda. Komunitas Banda telah terbentuk seiring dengan mulainya permintaan biji pala dan fuli dari Timur Tengah dan India. Gambaran kemakmuran masyarakat Banda terekam dalam pantun di kalangan orang-orang Banda pada masa itu. Menggoyang pohon pala gemerinci, ringgit jatuh dari langit. Kebutuhan rempah dan harga yang tinggi di pasar Eropa membuat Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang ke Nusantara. November 1511, Portugis bertolak dari Malaka pada musim angin timur melalui rute selatan dan tiba di Banda Neira pada Januari 1512. 1520, Portugis mulai menggunakan rute Borneo ke Maluku melalui Brunei jalur utara. Tahun 1599, perusahaan dagang Belanda hadir di Banda, diikuti oleh perusahaan dagang Inggris. Kapal-kapal layar Belanda diikuti Laksamana Jacob van Eyck. Sejak tahun 1609, VOC melakukan penaklukan terhadap Kepulauan Banda melalui tanam paksa dan kampanye militer berdarah. Tahun 1621, di bawah Jan Vitus Junkun, penaklukan ini membuat Kepulauan Banda kehilangan banyak penduduknya. Diperkirakan 12.000 sampai 15.000 terbunuh. Sekitar 1.000 penduduk Banda yang tersisa melarikan diri ke Pulauan Kei. Sejak operasi berdarah oleh VOC, Pulau Banda tidak ada penduduknya lagi. Berganti para budak yang telah merdeka dan orang Belanda yang bebas telah keluar dari dinas VOC. Silang budaya kemudian membentuk identitas budaya tempatan seperti musik yang dibawa oleh orang Portugis di abad ke-16 dengan cepat diasimilasi. Gambaran pemula masyarakat lokal dengan para pedagang, pekerja perantau, agamawan, para rahib merupakan pergerakan kehidupan multikultural Indonesia saat ini. Histori multikultural itulah yang membuat para pendiri bangsa ini mengambil semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di era sekarang ini, sebagai negara produsen rempah, Indonesia masih memiliki peluang besar sebagai pemasok rempah dunia dan memberi
berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Menggerakkan komunitas petani rempah dan mengintegrasikan dalam program budidaya dan distribusi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pengembangan pengolahan rempah dalam bidang kuliner, kosmetik, kesehatan sebagai usaha entrepreneur memiliki potensi yang cukup besar. Untuk itu, perlu untuk mengkampanyekan kembali